analog ketimbang Itu digital. langsung otomatis. Yang berikutnya adalah simple dan flexible option, spread atau extension. Secara teorinya adalah bagaimana cara pemasangan, ini sebenarnya simple, di mana port-portnya seluruh yang ada di dalam extension maupun trunk itu adalah menggunakan RJ45. Nah, untuk nanti penjelasan secara teknis nanti akan kita lanjutkan di session berikutnya. Nanti ada teknis untuk engineeringnya juga. Yang berikutnya adalah compact dan slim design. Di sini sudah jelaskan bahwa seluruh all interface adalah menggunakan RJ45 dan bisa ditempatkan di dinding atau di 19 rack mounting. Nah, khusus untuk rack mounting yang mesti diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa rack mounting ini terpisah, Pak. Jadi ada bracketnya tapi terpisah. Jadi option sale. Jadi penjualannya terpisah, tidak ada di dalam dus. Jadi untuk 19 rack mounting ini ada harganya tersendiri. Yang berikutnya adalah expand point atau voicemail up to 16 yang sudah ada di dalam voicemail atau VoIP per e-system unit. Nah, di sini harus diperhatikan juga pengertian dari embed ini 16 channel ini bisa di-mix, Pak. Jadi 8 channel buat VoIP, 8 channel buat voicemail. Jadi totalnya 16 channel per e-system. Atau bisa dibuat keseluruhannya VoIP semua, sebanyak 16 channel, tapi voicemailnya kosong. Jadi bisa di-mix sebenarnya. Jadi kalau dia ada dua KSUS, maka 16 kali 2. Nah, ini adalah pengaturannya di sini, Pak, harus diperhatikan juga pengertiannya bahwa di dalam MG100 itu 16 channel ini adalah bisa dibagi 2 dengan voicemail atau bisa keseluruhannya VoIP, voicemailnya kosong, atau di-mix. Nanti ada cara settingannya. Sebelumnya memang sudah kita jelaskan pada session training terdahulu, yaitu training pada saat dengan tim engineer yang datang tempoh hari secara offline. Ini sudah dijelaskan. Jika masih kurang VoIP, maka ada tambahan lagi namanya VoIP card channel, yaitu sebanyak 48 channel. Nah, ini bisa ditambahkan. Misalnya kalau voicemailnya lebih banyak, channel VoIP-nya sedikit, bawaan bisa menggunakan tambahan card yang namanya opsional, yaitu VoIP 48. Yang berikutnya adalah expand capacity. Di sini 48 digital phone, 76 analog phone, atau 64 IP phone. Nah, di sini yang disebut mix yang tadi keterangan dari 140 ya ini, seperti ini. Nah, kebetulan KSUS ini kapasitas digitalnya lebih sedikit ketimbang analognya, lebih banyak analognya daripada digitalnya. Jadi kalau digital itu per satu sistem itu sekitar 18 port. Jadi kalau ada 2 sistem ya 18 kali 2. Jadi kalau digabung 18 kali 2. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa penggabungan untuk expansion adalah sistem yang sama. Adanya KSUS ya harus dengan KSUS untuk yang MG100. Jadi sebenarnya ini adalah pengganti dari MG80. Nah, di MG80 expand-nya ini tersendiri dia. Jadi expand-nya hanya satu tapi ada expand tersendiri. Nah, kalau di MG100 expand-nya disebut KSUS. Jadi sistem yang sama, jadi 2 sistem digabungkan. Nah, ini sebutnya expand-nya. Jadi hanya bisa 1 unit, Pak, ya, tidak bisa lebih. Oke. Di dalam PAB kita yang terbaru ini sudah include atau istilahnya sudah unified software di dalamnya. Sudah bisa network, data, video, dan voice. Jadi di dalamnya itu sudah ada yang namanya UC, Pak. Jadi nggak usah khawatir.
secara bawaan sudah diberikan UCS, jadi sudah ada UCS Advance untuk komunikasi video juga bisa, jadi dalam satu PABEC ini, dan sudah ada APP sama dengan ketika kita mau experience. Yang sebenarnya adalah PABEC ini sangat powerful, di mana kebutuhannya sudah dilengkapi di dalamnya. Yang berikutnya adalah portofolio, di mana hybrid ini kita jelaskan bahwa secara grafiknya MG80 itu sebenarnya sama dengan MG100, yaitu port 214. Hanya saja di MG80 itu maksimal IP PON itu hanya 32, tapi di MG100 itu sudah ditingkatkan menjadi 64. Nah, kebetulan portnya tetap sama, hanya nanti perhitungannya sama-sama di mix, Pak. Jadi analog digitalnya berapa, sisanya IP teleponnya berapa. Nah, oke. Nah, yang ada MG100 dari small reflexing ya, Pak. Jadi reflex pengganti dari MG80. Jika Bapak punya MG80, nah ini penggantinya. Yang kedua, sama-sama fitur dan fiturnya sudah ada di dalamnya, sama-sama menggunakan fitur UC. Nah, untuk pure IP itu ada di sebelah kanan, yaitu mulai dari UCP 100 sampai UCP 2400. Nah, untuk kapasitas besar yang hybrid itu adalah menggunakan MG800. Jadi kalau Bapak ingin sampai di atas 500 port atau istilahnya menggunakan hybrid atau analog dan digital digabung X-nya, itu Bapak bisa menggunakan MG800 yang maksimal portnya adalah 1200. Sama-sama mix, Pak. Jadi sama-sama mix. Jadi tidak semuanya bisa 1200 analog, tapi ada gabungannya dengan IP extension. Nah, IP extension untuk MG800 bisa sampai 600. Jadi di mix. Oke, berikutnya adalah proposition, di mana sama-sama dengan Unipad software. Jadi di dalamnya sudah sama. Jadi nggak usah khawatir secara admin kalau Bapak sudah pernah punya MG80, cara setting MG100 ini sama. Jadi menunya pun mirip sama, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kalau giliran Bapak mau, wah saya secara basicnya sama nggak? Sama, Pak. Cara settingnya pun sama. Di dalam boxnya sudah ada UC dan fitur-fitur yang terdiri dari auto attendant atau voicemail, auto call, automatic call distribution, conference, mobile extension, hot desking, emergency management. Nah, di sini saya jelaskan bahwa untuk MG100 ini sudah bisa rekam ya, Pak. Sudah bisa merekam di dalam PABEX-nya. Jadi nggak usah khawatir, cuma tergantung dari channel voicemail-nya aja. Nah, itu Pak. Nanti bisa dijelaskan di session berikutnya secara teknikal. Tapi ini sudah bisa merekam, Pak. Nggak usah khawatir. Sudah ada recordingnya menggunakan voicemail. Kenapa dibilang fleksibel? Karena dalam satu kabinet untuk basic, itu sama basicnya dengan expansionnya. Jadi yang kemarin pernah diceritakan kawan-kawan, ya kan, bedanya ini sistemnya sama-sama basic, itu bisa sama dengan yang expansionnya. Nah, kalau di MG80 antara basic dan expand itu berbeda, Pak. Jadi motherboard itu masternya ada di MG80 KSUA, sedangkan expandnya MG EKSU. Sedangkan kalau untuk MG100 sama-sama KSU System Unit. Nah, ini dia. Simple hardware dan option dan dalam pemilihan dan expansion. Jadi kalau kita mau memilihkan terang, bisa nggak menggunakan SIP terang untuk zaman ini? Bisa, Pak. Atau bisa menggunakan PRI, bisa, atau ISDN. Tinggal pemilihannya tergantung dari kebutuhan customer. Berikut juga expansion untuk extensionnya. Untuk mixer TDM dan IP, jadi sudah dilengkapi, Pak. Pertama kali basic itu sudah gratis, sudah ada 32 extension IP license. Terus yang berikutnya sudah ada 2 channel VoIP bawaan dan
Dan berikutnya ada juga di dalamnya yaitu 4 channel voicemail dan dua extension mobile yaitu mobilenya sebutnya UCS Advanced. Itu dua extension Pak ya. Dua lesson. Nah, udah ada di dalamnya untuk bisa menggunakan. Yang berikutnya adalah kenapa disebut cost efektif. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada embed aplikasi Pak. Walaupun di dalamnya hanya 2, itu bisa digunakan Pak. Dan bisa dikembangkan. Dan jangan khawatir bahwa di dalamnya juga sudah ada trial sebanyak 6 kali. Jadi kalau mau coba untuk aplikasi apa saja bisa menggunakan trial sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali ini itu ada batasnya. Setelah selesai 6 kali sudah tidak bisa lagi dimundurin Pak. Itu aja. Jadi harus diperhatikan. Dan kalau di kami itu bisa digunakan untuk misalnya kita uji coba terlebih dahulu, sudah ada trial license di dalamnya sebanyak 6 kali dibuka. Jadi 6 kali dibuka selesai, tidak bisa dimundurkan. Yang berikutnya adalah expand capacity for growth. Jadi kalau kita ingin mengembangkan dari basic dari sekitar 20 atau sampai 50 itu bisa dilakukan expand capacity dengan menambahkan unit KSU S. Jadi seperti itu. Kompatibel dengan installed aplikasi atau terminal. Semua terminal yang ada yang lama itu masih bisa dipakai Pak. Misalnya seri Bapak masih ada LDP 7000 series, itu masih bisa digunakan di MG100. Jadi nggak usah khawatir, kecuali ya kalau untuk telepon analog ya masih bisa dengan brand lain atau tipikal atau menggunakan Ericsson LG sendiri juga sudah ada. Yang tidak bisa yaitu yang jelas adalah jika dengan brand lain untuk digital itu nggak bisa Pak. Jadi seperti misalnya Bapak punya digital merek NEC atau apa, masuk ke Ericsson itu tidak bisa karena bawaan adalah proprietary dengan Ericsson LG, terkecuali analog ya. Untuk SIP telepon ya itu bisa juga dikoneksikan dengan Ericsson LG, tapi juga harus diperhatikan untuk license chipnya juga Pak. Jadi kebutuhannya juga harus begitu. Dan berikutnya adalah simple dan robust offer. Kenapa dibilang simple? Semua port itu menggunakan interface RJ45. Jadi konsepnya akan dijelaskan secara teknikal untuk di saat nanti session berikutnya. Yang jelas strong, immunity, dan noise suppressment. Jadi suaranya pun sudah jelas Pak. Sangat jernih, Bapak bisa coba. Dan ini kebetulan sangat powerful untuk tipe MG100 ini. Dan ini bentuknya Pak, yang harus diperhatikan bahwa bentuknya hampir mirip ya dengan NS Pak ya. Nah ini basic LAN yang berada di depan, ini LAN-nya Pak. Terus ada expand KSU, ini adalah posisi untuk menggabungkan dua sistem ini Pak, menggunakan kabel yang namanya kabel expand. Nah, kabel expand ini itu terpisah, jadi option, ya namanya option cell. Jadi untuk kabel expand ini adalah option cell. Dan untuk basic bawaan Stroud ini ada di paling bawah, ini dedicated Pak, dedicated basic. Jadi berdiri sendiri, tidak tergabung dengan card. Jadi misalnya Bapak mau nambah extension atau nambah CO, dia berdiri di atas SLIB atau DTIB. Ini tidak. Ini berdiri sendiri atau dedicated. Nah, untuk terang ini dedicated. Terdiri dari apa? Yaitu terdiri dari PRI atau BRI atau CO analog. Nah, ini bisa ditempatkan di dedicated. Gimana nanti cara pemasangannya dan cara ini akan dibahas di teknikal berikutnya, Pak. Dan ini ada switch
ada tombol switch di tengah. Ini ada tombol switch, reset, write, protect, ya, DB initial ada di sini. Mungkin yang pengguna MG80 sudah mengerti ini deep switch ya Pak. Deep switch kalau di MG80 itu covernya mesti dibuka, tapi kalau ini nggak perlu dibuka, deep switch-nya ada di depan. Dan ini adalah tombol reset dan basic extension ada di bawah. Untuk universal slot 1 dan universal slot 2 ini adalah untuk tambahan extension atau kita bisa menambahkan CU. Nah, untuk menambahkan CU analog atau extension itu harus diperhatikan bahwa penambahan CU analog itu harus berada di dalam card tambahan, yaitu card basic yang namanya SLIB8 atau yang namanya DTIB8. Nah, ini disebutnya adalah seperti Dr. board. Jadi untuk CU analog ataupun SLU8 ataupun itu dalam bentuk Dr. board untuk penambahan extension yang terdiri yang masuk di dalam universal slot. Untuk miscellaneous tambahan ini ada di atas Pak. Jadi kalau butuh kita menggunakan VoIP atau menggunakan RS-232 atau USB untuk backup data dan sebagainya, atau kita butuh yang namanya tambahan external music on hold. Nah, ini option slot, artinya option juga, ada card tambahannya, Bapak bisa beli di kami. Di IT.com itu namanya tambahan option yaitu miscellaneous MSU. Sedangkan bawaannya sudah ada Pak, basicnya ada di bawah. Jadi kalau kurang bisa tambah di atas. Dan untuk tambahan VoIP 48, expansion VoIP 48 posisinya di sini. Nah, ini dalam bentuk card. Jadi kalau kita nambah dengan VoIP 48 dalam bentuk card. Tapi jangan khawatir, bawaan kita itu sudah ada VoIP bawaan. Jadi mohon diperhatikan. Nah, ini. Yang berikutnya adalah tipikal dari bentuk. Ya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jangan lihat yang ini. Karena kita menggunakan yang paling bawah, Pak. Jadi paling bawah yang ini. Tolong diperhatikan ini. Karena ini kita tidak menggunakan KSUD. Kita menggunakan KSUS. Jadi posisinya adalah basicnya ada di sini, Pak. Jadi bawaan itu sudah ada 2 digital dedicated, Pak ya. Bukan hybrid. Artinya pengertiannya itu digital di sini benar-benar pure digital, bukan hybrid, Pak. Jadi Bapak masuk colok portnya langsung digital, Pak. Jadi tidak hybrid. Hybrid itu kan bisa analog atau bisa digital. Tapi di kita itu pure digital, Pak. Sedangkan single line-nya pun juga pure single line. Jadi bawaannya sudah ada 2 digital, 6 single line. Itu kan 32 extension kali untuk bawaan slot. Mau nanti ditambahkan dengan expand unit sama bentuknya atau sama kayak SUS yang kedua itu sama-sama bawaannya adalah main unitnya adalah 2 digital 6 single line. Nah, kata si Parso gimana kemarin itu ganti PABX doang. Yang berikutnya adalah expansion ya Pak. Kalau dulu di MG80 itu expansionnya ada sendiri. Kalau di MG100 expansionnya sama-sama unit yang sama atau KSUS. Jadi di sini bedanya sebenarnya tidak ada perbedaan. Di sini VoIP ada tambahan VoIP slot 48, ada slot lagi tambahan miscellaneous atau istilahnya option. 1 memo card yaitu buat tambahan untuk merekam dari recording bawaan. Jadi kalau misalnya waktunya kurang, misalnya kurang 2 jam bawaan, bisa kita menggunakan memo tambahan. Atau juga kita bisa menggunakan modem unit atau modu kalau kita membutuhkan modem unit. Tapi kebanyakan karena sudah ada jaringan dan sudah punya internet sendiri, biasanya modem unit ini tidak lagi digunakan. Biasanya untuk PABX langsung dia menggunakan. Tapi ada beberapa perihal yang memang ada suatu tempat yang memang dibutuhkan ini. Jadi itu.
Nah, untuk expand, KSUS nanti expandnya juga KSUS. Gitu. Jadi seperti itu. Oke Pak, sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan Pak? Pak, mau nanya Pak. Monggo bisa? Pak, kalau monggo Pak Aeng. Iya. Ya, Bisa. Itu kan berarti tadi kan KSU-nya, kalau kita kan biasa EKSU ya. Iya betul. Nah, sekarang kan jadi dua-duanya kan KSU aja. Iya betul. Nah, kalau misalkan oke, saya pakai ada dua Jadi KSU. kalau untuk Terus tiba-tiba masternya rusak, saya bisa pindahin yang slave-nya jadi master ya? Ya, betul Pak Aeng. Jadi kalau tipikal untuk MG100 hanya saja yang akan berbeda tidak sesuai dengan setting awal gitu loh Pak Aeng. Misalnya gini, Pak Aeng sudah setting kan 2 sistem nih. Jadi 1, betul kan? Ketika masternya rusak, Pak Aeng ganti dengan ini bisa diaktifkan secara default sama, tapi hanya nanti ada beberapa sisi yang nggak jalan kan gitu. Cuman tetap aja unit itu bisa digunakan gitu loh Pak. Oke, makasih Pak Erwin. Ya, saya mau ada tanya lagi ya, yang ingin bertanya sebelum saya mau tanya ya, ya Mas. Pak. Pak Yosef. Tadi kan kamu bilang e-teleponnya bisa pakai yang LDP 700 series. 7.000 Pak. 7.000 series. Kalau pakai yang 7224 jalan nggak? Berapa Pak? LDP 7224, 7208 itu yang area Soho. Kalau EMG kan bisa. Itu. Oh, kalau yang 80 Pak ya? Bisa, iya. Ya, nanti ada spesifikasi nanti saya akan jelaskan Pak di session slide berikutnya ya. Oke. Ada itu Pak, nanti ada. Apa saja yang bisa digunakan Pak. Jadi ada beberapa hal memang posisi seperti penggantian unit ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Contoh misalnya kita ada beberapa yang lama tipikalnya udah kita mau ganti baru tapi digital yang lama saya masih bisa digunakan nggak? Nanti kita lihat di session slide berikutnya Pak. Ntar ada komposisinya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, berikutnya adalah komposisi yang tadi saya jelaskan bahwa untuk pemilihan crank pipe ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena untuk dedicated yang ada di bawah ini itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak menggunakan PRI, maka untuk CO analognya tidak bisa ditanam di dalam dedicated ini Pak. Bapak harus naikkan di atas, artinya di atas slot yang namanya universal yang di atas. Nah ini harus membutuhkan tambahan basic card yaitu SLIB 8 baru CO analog di atasnya. Nah ini mau diperhatikan. Kalau Bapak sudah menempatkan CO analog di bawah, nah ini untuk PRI-nya sudah tidak bisa lagi Pak. Jadi pemilihan ini harus diselektif. Jadi nggak usah khawatir. Untuk CO analog bisa ditempatkan di tempat yang lain. Artinya harus membutuhkan tambahan yang namanya tambahan SLIB 8 atau DTIB 8 di atasnya. Karena CO analognya, cardnya ini dalam bentuk seperti ductor board. Jadi bisa numpang di atas card yang lain. Nah, pemilihan ini mulai dari yang jelas analog kita itu 4 pot Pak. Jadi satu card itu isinya 4 line. Di sini walaupun keterangan 2, tapi yang kita ada itu adalah yang 4 line. Ini mau diperhatikan ya Pak ya. Jangan sampai salah penempatan. Nah, karena
mana terlebih dahulu yang harus kita pikirkan bahwa kalau Bapak sudah menggunakan PRI di bawahnya, di tempat dedicated-nya, maka untuk analognya bisa Bapak tempatkan di atas. Selama kapasitas dari trunk itu maksimal adalah 74. Jadi kalau misalnya Bapak sudah mencapai 74, tidak bisa lagi ditambahkan. Ya, 74 port itu mix, gabungan. Jadi bisa digabung menggunakan SIP trunk atau bisa digabung dengan menggunakan analog. Jadi atau menggunakan PRI. Nah, ini total kan berapa total trunknya maksimal itu adalah 74. Selebihnya tidak bisa ditambahkan lagi, Pak. Itu sudah maksimal. Begitu juga extensionnya. Oke, dan ini adalah penempatan untuk universal slot. Apa saja yang bisa ditempatkan di atas ini? Slot 1 dan universal slot 2. Untuk basic boardnya adalah SLIB 8 atau DTIB 8. Sedangkan untuk option ductor boardnya adalah SLU 8 dan QIU 4, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau gabung, kalau DTIB 8 ini basic, Pak. Bukan ductor board. Jadi kalau di kita itu hanya ada 2, yaitu SLU 8 atau CU 4 yang bisa masuk di dalam, bisa ditempatkan di atas cut basic. Nah, ini perhatikan, ini posisinya seperti ini. Jika option ductor board, kalau kita pemilihan menggunakan SEB 8 atau SLU 8, jadi bisa ditempatkan di slot 1 atau slot 2. Nah, ini atau misalnya kita menggunakan CO tambahan. Nah, ini SLB 8 menggunakan COIU 4. Begitu juga DTIB 8 bisa menggunakan di atasnya ductor board yang menggunakan SLU 8 atau bisa digantikan dengan COIU 4. Jadi seperti itu, Pak, bisa ditempatkan. Ini hanya ditempatkan di atas slot yang paling atas, 1 dan 2. Nah, berikutnya adalah komposisi dari board yang harus diperhatikan. Di sini Bapak lihat yang KSUS, jangan lihat yang KSUD. Basicnya adalah 2 digital, 6 single line. Jadi portnya ini nggak hybrid, Pak, ya, bukan hybrid loh, Pak. Jangan salah persepsi. Nanti satu port itu bisa single line, bisa digital, bukan, Pak. Ini portnya pure digital, ya digital. Single line ya single line, bukan hybrid. Tapi dalam bentuk konektornya menggunakan RJ45. Untuk trunk slot QI 4 atau One PRU ini ada pemilihannya, dedicatednya ada di trunk slot di bawah. Jadi pilihan, Pak, ya. Kalau sudah digunakan CO, maka PRU-nya nggak bisa tempatkan lagi di bawah trunk slot. Makanya kalau misalnya ada PRI, kalau mau nambah CO analog harus menggunakan X di sini, Pak, posisinya gitu. Jadi jangan ditanam di basic dedicated trunk. Kalau kita mau menambahkan, kalau andai kata ada PRI, nah itu. Dulu orang bilang PRI itu adalah ISDN, tapi orang Telkom bilang namanya PRA gitu. Nah, itu. Untuk universal slot, ya ini posisinya tadi saya udah jelaskan di atas slide yang awal. Di sisinya boleh tempatkan di sini atau di sini. Nanti cara perhitungannya pun nanti ada, Pak. Kita akan lanjutkan di hari berikutnya, itu cara konfigurasi perhitungan. Nah, sebenarnya gambaran perhitungan ini sebenarnya saya lebih cenderung ngapalin menggunakan Excel. Kenapa? Saya bilang saya gambar aja slotnya, gambar ini. Jadi penempatan maksimal berapa? Nah, ini lebih cepat ngitungnya. Nanti akan saya kasih trik dan tips bagaimana cara ngitung cepatnya di training berikutnya, Pak. Untuk option, kalau kita menambahkan satu USB, satu RS232, 3 relay dan sebagainya,
Walaupun basicnya ada di bawah ini, kita ada option tambahan bisa menggunakan tambahan seperti ini. Dan untuk VoIP-nya pun juga adalah opsional, yaitu VoIP 48 jika bawaannya kurang. Kalau bawaannya kurang, Bapak bisa menambahkan dengan VoIP 48. Nah, ini ada slot-slot yang Bapak perhatikan. Di sini kebetulan adalah slot numbering. Slot 1, slot 2, slot 3, slot 10. Posisinya penempatannya di sini, Pak. Semua ini ada disesuaikan berdasarkan slot. Dan untuk option, nanti slot 13, 14, 16, 17, itu nanti kalau di dalam, jadi di dalam PABX-nya itu, kalau kita mau nyeting itu nanti ada tulisan slot-slot, oh ini penempatan di slot sekian, ini penempatan di slot sekian. Dan mohon diinfo bahwa untuk di MG100 ini tidak menempatkan software di laptop. Kenapa saya bilang? Karena dia sudah berbasis web browser. Untuk web adminnya adalah basis browser. Jadi Bapak nggak usah khawatir, oh tiba-tiba saya ketinggalan nih laptop saya, aplikasi ada di laptop yang lain. Nggak usah khawatir, Pak. Untuk membuka PABX, kita tinggal manggil IP-nya saja, udah langsung bisa terbuka PABX-nya, Pak. Jadi udah bisa Bapak setting. Dan jangan khawatir pula, jika Bapak sudah pernah nyeting MG80, untuk menu dan tampilannya sama dengan MG100. Pak, maaf Pak, tanya Pak. Monggo, Pak. Tadi masalah untuk di softwarenya di web, kita berapa kali nyoba MG100 di Windows 10 nggak kebuka Pak? Iya. Kenapa itu Pak? Tapi kalau di Windows 7, Windows 8 aman. Tapi ke Windows 10 nggak bisa kebuka. Oh gitu, Pak. Kebetulan saya juga pakai Windows 10 jalan, Pak. Bapak apa versinya beda? Enggak, gini Pak. Yang pertama kali Bapak install nanti itu tolong perhatikan adalah antivirus, Pak. Antivirus tolong disablekan dulu, baru Bapak install. Nah, karena gini Pak, di sistem kayak dianggap virus, padahal sih bukan gitu loh. Iya. Nah gitu. Biasanya kalau dia nggak berjalan itu, biasanya ada beberapa file diambil gitu. Kalau antivirus dalam keadaan aktif ya diambil. Makanya coba Bapak nanti lakukan ulang lagi. Mungkin nanti akan saya share juga untuk OA-nya Pak ya. Itu Bapak konfiguratornya atau OA-nya nih Pak? Konfiguratornya, kalau kita mau buka sistemnya, kalau kita mau setting apa segala kan kita harus konfigurator ya. Iya, konfiguratornya. Tapi dia nggak bisa kebuka. Ada beberapa itu Windows 10. Dia tuh larinya apa? Browsernya itu akan harus ke apa Pak? Maksudnya ke punyanya Windows atau bisa ke apa? Internet Explorer atau ke Mozilla. Bebas. Offline-nya Pak ya? Offline OA-nya Pak. Offline OA-nya, ya Pak. Menggunakan Windows 10 Pak. Ya memang caranya sebelum Bapak melakukan instalasi offline-nya, mohon dia nonaktifkan dulu antivirusnya Pak. Jadi dia tarik, nanti pas udah selesai baru diaktifkan lagi. Jalan lagi. Ya. Nah ini udah. Kayak kadang-kadang kayak aplikasi pajak lah ya, ada antivirus dia nggak mau ya. Ya kayak gitu Pak. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih sudah saya coba. Ya, siap. Oke, ada lagi yang ingin Tapi ditanya? sorry Pak, satu lagi, emang dia nggak punya software kayak kita Panasonic gitu ya, nggak ada softwarenya itu ya? Software apa tuh Pak? Software aplikasi program. Ada Pak, ada. Waktu training yang offline itu kita sudah bagikan. Tapi ini nanti akan saya share di materi Pak ya. Habis kelas selesai training nanti saya share Pak. Software itunya kayak software. Ya, offline-nya kan, offline-nya maksudnya Pak. Software offline-nya ya. Ya.
Oke. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke, ada yang ingin tanyakan selanjutnya? Kalau tidak, akan saya lanjutkan. Overview daftar dan option. Nah, ini mau diperhatikan juga karena kalau para penjual ini juga harus ngerti juga mana yang daftar, mana yang option. Jadi ketika kita mau masang, mau menambahkan, nanti ada cara perhitungannya, konfiguratornya seperti apa, dan semuanya ada. Nanti akan saya masukkan ke dalam ini, ke dalam Google juga. Semua setelah selesai training kan saya masukkan dalam kelas Pak ya. Oke. Berikutnya adalah daftar option dan option. Di sini adalah extension, yaitu di cardnya terdiri dari DTIB 8 dan SLB 8. Itu bisa ditempatkan di universal slot. Untuk SLU 8 itu adalah penempatnya di atas DTIB 8 atau SLB 8. Jadi ini bentuknya daftar bot Pak. Sama dengan terang itu juga sama yang CO analog. Dia hanya ditempatkan di DTIB 8 atau SLB 8. Jadi di posisi analog dan extension ini yang SLU ini ditempatkan sama-sama di atas ini. Untuk CO analog pun juga sama, tempatkan di atas ini. Nah, untuk option VoIP 48, misalnya modul memu dan dedicated slot dalam motherboard, adanya posisi option. Jadi posisi option ini ada di posisi ini. Untuk miscellaneous memu ada di posisi ini. Untuk VoIP 48, option juga ada di posisi ini. Nah, semua ada di posisi yang ini, Pak, option. Kalau bawahan sudah ada, tapi kalau kita mau nambah, dan ini option. Optional, KCC, KSU cover port cover. Jadi ini sebenarnya hampir mirip kalau kita, Bapak punya MG80, terus depannya ada tutup cover. Tapi kalau dulu, yang MG80 sudah ada di dalam dus. Tapi kalau ini option cell, Pak, tutup cover. Yang berikutnya baterai kabel juga option cell. Jadi mohon diperhatikan baterai kabel ini option cell Pak. Jadi baterai kabel kalau di MG80 baterai kabelnya include di dalam dus, tapi kalau di MG100 optional Pak. Sama dengan expansion cable untuk mengkoneksikan dua KSU. Nah ini inilah untuk penggunaan card, jadi mau diperhatikan, jadi perhitungannya nanti akan saya jelaskan perhitungannya bagaimana sih hitung totalnya, belum ada. Nah ini Pak yang kita perhatikan, tadi Pak Yosep, halo Pak Yosep. Ya, ini penjelasannya Pak, terminal komponen yang masih bisa digunakan Pak Yosep di dalam MG100. Jadi LDP 7000 series bisa digunakan di MG100 Pak. Masih bisa. Oke. Untuk LDP 720 berarti kan 722 ya Pak, 724 itu masih bisa digunakan MG100. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak punya LDP tipe lama yang sebelumnya terus tiba-tiba payback-nya ada masalah ganti dengan MG100, yang lamanya masih bisa dipakai Pak. Atau kalau misalnya nggak ada ya udah jelas kita menggunakan seri yang terbaru. Dan untuk yang ke MG800 seri Arya Soho sudah tidak bisa lagi digunakan Pak Yosep ya. Ini sudah ada keterangan nih Pak Yosep. Kalau Pak Yosep, Pak Eng, ini kalau dan kawan-kawan lainnya jika masih ada memiliki ini masih bisa digunakan. Dan untuk IP PON Pak sudah dijelaskan di sini apa saja yang masih bisa digunakan di MG100. Nah, untuk deck kami tidak ada menginformasikan deck tidak bisa digunakan seri yang lama. Kalau Bapak ada decknya di seri ini tidak bisa digunakan di sini, Pak. Hanya menggunakan IP deck. Nah, ini Bapak perhatikan ya Pak, karena ini adalah seri-seri telepon yang sudah ada, jadi Bapak bisa nih. Tapi untuk seri 7200 itu penempatan pinnya yang penting Pak.
gitu. Yang penting itu Pak. Kalau di MG80 itu penempatan pinnya adalah di pin di teleponnya adalah tengah-tengah. Kalau di telepon 7 seri 7200 itu penempatannya di pin 1 dan 4. Nah, beda dengan seri LDP 7000 dan 9000. Jadi hanya penempatan pin aja Pak. Jadi nggak usah khawatir kok tiba-tiba saya pasang nggak, itu kebanyakan yang begitu karena penempatan pin teleponnya aja. Pin cabling Pak, pin cabling. Oke, berikutnya adalah menggabungkan. Nah, ini Pak Eng yang bertanya nih, Pak Eng. Untuk expansion, benar-benar dua sistem key system unit. Nanti ada master, ada slave, Pak. Jadi ada master, ada slave. Dan untuk expand cable di sini dijelaskan tidak boleh lebih dari 50 cm, Pak. Jadi expand kabel ini opsional. Option sales. Jadi Bapak bisa bertanya nanti ke sales kami untuk option sales-nya. Dan untuk menggabungkan ini ada yang direct signaling dengan pialan atau direct connection. Jadi gabung direct connection ini bisa menggunakan alat tagi Pak tambahan atau direct connection. Nah, apa saja kebutuhan jika kita menggabungkan dua sistem menjadi satu? Yang pertama adalah selain simple connection untuk dua sistem yang sama, double TDM capacity. Jadi kapasitasnya berkembang, Pak. Yang basicnya tadinya maksimal SLT itu 38 single line per basic, maka kalau digabungkan jadi kali 2 kan gitu. Apa saja yang dibutuhkan adalah need cable. Ini adalah optional self-steam item. Yang kedua dibutuhkan adalah license per sistem, yaitu yang namanya EXPM untuk master, sedangkan EXPS untuk slip. Jadi untuk menggabungkan dua ini, maka yang dibutuhkan ada 3 macam. Pertama adalah expand cable, satu. Yang masing-masing yang dibutuhkan adalah yang kedua adalah XPM license dan EXPS untuk slipnya. Dan kawan-kawan juga harus diperhatikan bahwa untuk penempatan di rack mounting di rack server ini tidak di-include di dalam dus, jadi di option juga. Jadi kalau misalnya kita mau naruh di rack server itu bisa, nanti nama option untuk keterangan rack mountingnya adalah MG100 RMB. Jadi itu khusus buat naruh di rack server. Atau bisa ditempatkan di tembok. Nah, mohon diperhatikan kalau kita menempatkan di wall atau di tembok bahwa data-data untuk wiring itu berada di template-nya wall mount. Jadi itu khusus buat di dinding. Jadi di baliknya itu ada data wiring, Pak. Data koneksi wiring. Mohon diperhatikan, Pak. Jangan sampai terbuang. Kadang-kadang kita lupa. Tapi di kita ada, Pak. Nggak usah khawatir. Tapi jika Bapak pengen lihat itu sudah ada di dalam dus. Itu ada yang namanya template untuk kita naruh di dinding. Jadi lubang-lubangnya taruhnya di mana template-nya. Nah, itu Bapak bisa lihat di situ. Nanti di baliknya itu ada wiringnya, Pak. Ada gambar wiring-wiring untuk connectionnya. Nah, ini ya, Pak. Kalau di MG100 Strang, KSUE, nah ini semua ada di sini. Nah, untuk yang tidak bisa di-expand, ya ini lihat di sini, Pak. Yang kedua, jadi kalau misalnya di KSUS ketemu KSUS, untuk BRI ini tidak bisa di-expand yang kedua, Pak. Jadi harus tetap satu saja yang di pertama untuk terangnya. Kalau analognya, CO analog, Bapak bisa menempatkan di sisi kiri sama kanan. Jadi di master atau di slave gitu. Ini bisa. Nah,
Ada beberapa ya extensionnya. Ini extension, kalau extension di master dan slab ini udah pasti bisa semua. POIP 48. Nah, POIP 48 hanya bisa ditempatkan di base di masternya, Pak. Main unit master atau KSUS pertama. Untuk KSUS kedua tidak bisa atau slab ini tidak bisa ditempatkan. Jadi hanya bisa ditempatkan di KSUS pertama. Terus yang berikutnya adalah memo. Memo itu bisa ditempatkan dua sisi, jadi di master dan di slab. Untuk modu hanya ditempatkan di posisi pertama. Untuk Meselinos itu hanya ada di posisi master. Jadi hanya ada di posisi master. Untuk posisi KSU expandnya itu nggak bisa, Pak. Jadi hanya dibaca di master saja. Nah, ini tabel-tabelnya sudah dilengkapi, tinggal Bapak mempelajari juga. Jadi persyaratan, saya ulangi, persyaratan menggabungkan dua KSUS menjadi satu atau jadi disebut master dan slab. Itu pertama adalah dibutuhkan adalah satu unit expand cable, itu optional cells. Terus yang kedua adalah lesson, itu masing-masing per key system atau KSU itu dibutuhkan satu untuk master, satu lagi untuk slab. Jadi harus ada dua lesson. Yang pertama Bapak beli XSPM, satu lagi XPS. Nah, untuk software lessonnya itu per unit masing-masing. Jadi Bapak harus perhatikan. Jadi untuk menggabungkan menjadi expand kedua, yaitu harus dibutuhkan ini. Dan hanya bisa satu tambahan expand, Pak. Tidak bisa 3, Pak. Jangan salah. Nanti, ini bisa tambahin 3. Enggak, ini beda, Pak. Kalau ini sistemnya hampir mirip dengan MG80, hanya beda model. Kalau MG80 expander namanya EKSU, dari kalau di MG100 expandernya sama-sama main unit digabungkan. Aplikasi saja yang sudah ada, nah yang sudah support untuk FX application atau provide SIM dengan API sistem atau interface for untuk three-party application. Untuk UC atau Unified Communication atau sebutnya UCS itu sudah ada dua lesson bawaan yang namanya Advanced. Terus ada juga Click Call, RCC, IPAC Attendant. IPAC Attendant ini khusus buat ini, Pak. IPAC Attendant ini adalah pengganti dari operator yang dash, yang benar-benar bawa telepon yang biasa. Jadi misalnya kalau kita kurang tombol tombol flexible button, ini kita bisa menggunakan IPAC Attendant. Hanya saja harus diperhatikan bahwa di kita itu berdalam bentuk lesson. Nah, customer harus menyediakan PC-nya. Nah, ini gitu loh, Pak. Jadi bukan lesson berikut isi gitu. Yang berikutnya adalah IP core recording. Nah, IP core recording kita juga ada aplikasi namanya IPCR. Nah, ini untuk merekam extension, untuk keluar dan masuk. Dan berikutnya adalah contact center. Nah, untuk report plus itu adalah contact center mini atau istilahnya minimize atau yang kecil lah, istilahnya seperti itu. Kalau kita ingin lengkap menggunakan contact center solution atau CCX, Pak. Nah, ini lengkap. Untuk hotel kita ada hotel PMS, three-party PMS untuk pre-integration, dan ada interface yang namanya PDLO PMS. Jadi itu yang dibutuhkan. Kalau untuk manajemen, sudah jelas kita sudah menggunakan web admin, sudah ada user portalnya, nanti Bapak bisa menggunakan browser untuk buka program PABEC-nya. Open Interface aplikasi web API, terus three-party API, three-ship application, untuk kebutuhan IoT. Auto Call Distribution Management, ada SMDR, alarm messaging. Nah, ini aplikasi di luar Ericsson sudah bisa masuk menggunakan beberapa cara.
Ini aplikasi, Pak. Nah, ini untuk struktur sistem connection. Nah, ini Bapak bisa lihat apa saja yang bisa koneksi. Nah, ini sudah ada wiringnya atau gambarnya. Nah, ini kalau ini untuk card-cardnya, dimana hanya perhatikan Pak, untuk CO kita tidak ada CO analog 2, kita hanya ada CO AYU 4. Untuk card extension yang jelas kita ada, untuk POI 48 ada. Nah, ini yang saya bilang, kalau untuk rack mounting sebutnya RMD Pak. Kalau KCC ini cover cord, jadi tutup upper yang namanya cover. Jadi kabel pada saat dia masuk itu di depannya itu bisa ditutup, ada namanya KCC. Kalau di MG80 ada covernya, tapi kalau ini opsional gitu Pak. Option cell. Baterai kabel dan expand kabel ini option cell. Nah, berikutnya adalah expand capacity yang kita pelajari. Nah, sekarang kita bacanya yang ini Pak, jangan yang atas, yang ini. Karena kita menggunakan yang SUS. Untuk rang, 1 unit maksimal itu hanya sampai 16. Tapi kalau 2 sistem digabungkan, totalnya bisa sampai 32. Gitu Pak. Untuk BRI itu hanya 8, BRI 30 channel. Jadi masing-masing hanya ada di sistem yang pertama. Kalau ini nggak bisa dipasang di sini. Nah, totalnya ini 8. Nah, di sini ada SIP. SIP rang bisa 64. Untuk ditambahkan di 16 di kedua, totalnya 74. Nah, kalau Bapak sudah masang SIP rang 64, di sini 16, totalnya 74, maka sudah tercapai 74, Pak. Jadi yang ini nggak bisa lagi analog dipakai. Itu loh, Pak. Jadi harus diperhatikan, karena ini sifatnya mix, Pak, dicampur ya. Misalnya mana yang ini, Bapak bisa nyampur gitu. Oke. Untuk digital maksimal untuk KSUS itu per unit itu 18. Sedangkan untuk sistem kedua sama-sama 18. Dua ini adalah bawaan Pak, bawaan main bawaan. Jadi bawaan itu sudah ada 2. Jadi totalnya adalah 16 ditambah 2, makanya 18. Nah, 18 kali 2 ini totalnya 36. Nah, untuk extension IP itu maksimal 64. Jadi harus diperhitungkan. Kalau Bapak sudah 64, tapi di bawahnya, jadi harus diperhatikan Pak, bahwa di Ericsson LG itu sudah ada bawaan 32. Nah, sisanya Bapak tinggal tambahkan menggunakan license. Jadi bukan nanti 2 sistem digabungkan terus ada 32 lagi digabung, nggak bisa Pak. Bapak harus tambahkan menggunakan license. Itu Pak. Jadi 32-nya lagi, sisanya menggunakan license. Nah, untuk single line per sistem itu 48, bawaan sudah ada 6, jadi totalnya itu 32 ditambah 6. Jadi bawaannya sudah ada 6. Sama begitu juga expandnya, itu bawaannya 6, total bisa nambah itu 32, jadi totalnya 38. Masing-masing jadi total 1 dengan total 2, 76. Maka ini harus di mix, maka dapatnya bisa 140 extension, ini harus diperhatikan. Oke. Nah, itu untuk pembahasan yang namanya kapasitas. Jadi kapasitas ini harus di mix sehingga mendapat ini. Oke, Pak. Nah, untuk bawaan yang ada di dalam, berikutnya adalah POIP dan atau voicemail. Tolong diperhatikan, kenapa dibilang cost efektif nih? Karena sudah ada POIP bawaan dan POIP voicemail bawaan. POIP bawaannya itu sudah diberikan 2 channel, sudah ada di dalam PABX, dan 4 channel sudah ada di dalam PABX. Nah, di sini keterangannya adalah 16 per sistem, di sini 16 per sistem. Nah, ini jangan salah persepsi, Pak, karena satu unit itu dibagi masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak pakainya POIP-nya 8 channel, terus voicemailnya 8 channel, maka totalnya 16, Pak. Jadi harus di mix. Nanti ada pengaturannya itu di dalam PABX. Gitu, Pak. Ya, jadi per sistem itu
itu ada 16 channel, itu terbagi dua Pak, dibagi dua. Mana yang lebih banyak ininya voicemailnya, atau 16 channel khusus VoIP semua. Jadi voicemailnya kosong. Jadi itu Pak. Nah ini tolong diperhatikan ya. Ini untuk bawaan ini perhatikan Pak. Nah makanya kalau misalnya VoIP-nya kurang, Bapak bisa nambah menggunakan card VoIP 48, tapi defaultnya sudah terisi 8. Tinggal nambahnya itu menggunakan lesson. Oke. Nah, ini VoIP CL lesson up to. Nah, bisa 14. Ini voicemailnya per satu channel bisa 12. Karena bawaannya sudah 4. Ya, Pak. Tolong perhatikan ini, Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak lebih butuh greetingnya, maka Bapak perhatikan VoIP-nya itu bisa nambahkan menggunakan card. Jadi kalau penempatannya itu masing-masing di mix, Pak. Jadi 16 channel itu bisa setengah voicemail atau 88 dengan VoIP, atau voicemail lebih banyak, VoIP-nya kurang. Nah, itu bisa ditambahkan menggunakan expansion card yang namanya VoIP 48. Nah, penggabungannya ini ada totalnya jadi masing-masing total 64, 74 kali 2. Nah, ini kalau misalnya sudah digabung seperti inilah fungsinya. Nah, nanti di sini Pak perhatikan. Jadi kenapa VoIP itu dipakai khusus? Nah, ini penjelasannya. PDM nelpon ke IP artinya analog, digital, dan CO. Jika IP nelpon ke mereka atau sebaliknya ada yang masuk ke telepon IP, maka dibutuhkan satu channel, Pak. Jadi dibutuhkan satu channel VoIP. Makanya VoIP ini berlaku ketika Bapak mau ngitung telepon, misalnya IP extension ada 16. Mau telepon ke analognya ada berapa? Nah, ini butuhkan masing-masing membutuhkan concurrent yang namanya VoIP channel, satu channel. Tapi kalau telepon IP ketemu IP atau telepon IP extension, telepon ke IP extension tidak dibutuhkan Pak. Dalam network yang sama atau istilahnya sebutnya satu network atau istilahnya gitu. Atau satu IP, satu segmen sebutnya. Nah, jika IP to IP different Pak, apa different network? Artinya gini. Misalnya di kantor saya pakai IP, terus tiba-tiba saya menempatkan telepon di luar, posisinya misalnya di daerah mana gitu. Nah ini saya taruh nih, hasilnya remote lah, atau menggunakan Android sebagai remote. Nah ini dibutuhkan 2 channel sekaligus, jadi istilahnya remote area lah Pak, istilahnya mobile worker. Nah ketika dia nelpon yang ada di kantor IP to IP, membutuhkan 2 channel. Nah ini udah jelaskan, sama aja Pak, kalau misalnya dia IP-nya itu nelpon karena analog ke kantor, itu sama, itu butuhkan 2 channel juga Pak, maka diperhatikan juga Pak. Nah ini mohon diperhatikan. Jadi penggunaan VoIP dan penggunaan voicemail juga bisa mohon diperhatikan. Tadi saya udah jelaskan bahwa kalau lebih banyak membutuhkan voicemailnya, sudah pasti VoIP channelnya penempatan VoIP-nya pasti berkurang. Tapi khawatir penempatan VoIP channel itu bisa ditambahkan menggunakan 48 card atau card 48. Itu aja Pak. Jadi gampangnya seperti itu. Dan ini adalah option board atau terang ini board-boardnya. Cuman yang ada di kita, yang ada hanya di kita adalah COIU 4. Jadi kalau dulu ini MG80 itu menggunakan CO-nya menggunakan CO analog berada di dalam card. Tapi kalau di MG100 itu CO-nya berdiri sendiri, tidak berada di dalam card. Oke,
Nah ini seperti Pak, jadi kalau misalnya MG80 100 itu dengan MG80 ini bedanya di mana? Nah di sini. Kalau dia MG80 dua tipe basic KSU dan expand masing-masing itu beda. Jadi tidak sama, jadi ada tersendiri. Tapi kalau MG100 itu masing-masing untuk expandnya itu sama, KSU juga. Untuk RG11, RG45 itu kalau ini mixed, kalau ini benar-benar interface pure all menggunakan RG45. Nah ini untuk expansionnya nih yang saya bilang tadi, expansionnya berbeda Pak nih expansionnya. Namanya EKSU, sedangkan untuk MG100 sama-sama KSU. Untuk basic plan sama, untuk ini 2 optional slot, tapi kalau di sini sebutnya 2 universal slot, dedicated trunk slot, daftar 1 tambahan daftar slot untuk DTI SLU yang ada di dalam DTIB 8 atau SLU 8. Option boardnya adalah combo board trunk extension, ini sama sebenarnya trunk dengan extensionnya. Jadi speed beda, jadi dia trungnya tersendiri, extensionnya tersendiri. Nah kalau dulu maksimal embed bawaan POIP atau voicemail maksimal itu 8 channel, sedangkan POIP bawaan di sini embed POIP-nya maksimal 16 channel. Nah ini juga sama 16 channel embed, tapi cara konfigurnya masing-masing bisa ditempatkan dibagi 2. Jadi masing-masing dibagi 2 Pak, atau lebih banyak mana tinggal dipilih. Nah ini untuk VoIP atau voicemail maksimal 8, di sini juga bisa tambahan opsi menggunakan 48. Nah kalau misalnya di pos ada relay, alarm, extension, signal page, 1 port ya. Itu RS23 USB 1 port juga, sedangkan untuk relay alarm music page ini 1 port. Untuk relay RS232 berada di opsional, jadi ada di optional card, jadi tambahan kalau Bapak butuh ya menggunakan option sales. Semua 1 KSU, multiple configuration, optimize option, dan ini juga compact design menggunakan 19 in. Jadi lebih bagus lah ngeliatnya gitu. Istilahnya desainnya kan gitu. Kalau ditaruh di 19 in rack. Nah ini cara connecting. Jadi kalau misalnya MG100 PS dengan MG80 untuk softwarenya versi Unified, nah ini software versi Unified, untuk versi 35 fitur, ini support basic, DB migration. Nah ini untuk BSprite, nah ini masing-masing beda ini sistemnya. Jadi ada BKSU, ada EKSU. Kalau ini KSU semua. Cuman ini gabung menggunakan alat, nanti ya udah saya jelaskan apa saja yang dibutuhkannya pada saat gabung. Yang pertama adalah expand cable, yang kedua masing-masing harus ada license master dan license slave. Itu. Kalau untuk voicemail backup atau restore menggunakan via USB, kalau ini bisa menggunakan via web. Nah ini kapasitasnya sebenarnya sama. Hanya bedanya nanti di IP Pak, IP-nya ini lebih banyak. Terus SLT-nya 76. Terus digitalnya 48. Ini masing-masing Pak, ini ada perbedaan. Jadi 48 kalau misalnya kita pakai KSUS ya 18 kali 2 kan, 2 sistem. Nah, lebih banyak single line-nya. Jadi kalau lebih kita butuh hanya lebih banyak single line-nya, ya berarti total satu sistem itu adalah 38, digitalnya 2 Pak. Jadi total satu sistem itu 40 ditambah bawaan 32 IP. Kalau kita tidak mau nambah license-nya, kalau kita mau nambah license IP-nya sebanyak 32 lagi ya jadi 40 tambah 64. Itu udah 100 lebih Pak.
kan gitu. Nah, sisanya Bapak bisa di-expand berikutnya menggunakan digitalnya atau menggunakan line berikutnya, kan gitu. 40-40, jadi totalnya bisa 140 extension, makanya di mix. Oke, nah ini penjelasan untuk yang license-nya, apa saja yang bisa masuk. Bapak jangan lihat yang SC ya, SC kita tidak masukkan, lihatnya ada yang ini Pak. Jadi kalau Bapak butuh S ya ini. Untuk 32 sampai 64 ya Bapak nambahkan yang namanya license gitu tambahan. 2 channel itu bisa ditambahkan 16, nama VoIP channel license bawaan. Jadi ada tersendiri namanya masing-masing. Oke, demikianlah penjelasan untuk MJ100 produk overview. Apa saja ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan Pak. Oke Pak, ada yang ingin bertanya Pak? Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan dari training hari ini? Oke, monggo Pak. Itu tadi ada Ya, data slot 1 sampai dengan 17. Tapi tadi saya tidak melihat slot 6, 11 sama 12. Ini dilengkap kenapa ya? Apakah dipakai dengan slot lain atau apa? oke, saya jelaskan lagi Pak. Itu data slot 1, slot 17. Oke, baik. Kan tampilan di software nanti seperti itu kan ya Pak? Ya, betul. Tapi nanti ada tersendiri Pak, kalau kita lihat softwarenya, mungkin akan saya jelaskan. Nanti istilahnya, kalau kita menggunakan offline-nya, nanti Bapak bisa lihat juga. Oke. Nah, ini tadi slot 1, slot 2, slot 1, dan slot berikutnya. Ini Pak ya? Iya, kok lengkap. Iya, lengkap. Oke, ini Pak. Iya, kelas 12-nya itu. Ya, 11, 12 ya Pak, posisinya. 6 juga ada. 6 tidak ada. Slot 1 ini posisinya di bawah, di sini. 2, 4, 9. 249. Artinya ini dikhususkan buat universal slot 1 untuk extension option. 9 itu untuk LCOB. Jadi ini bagi dua Pak. Jadi port ini kalau Bapak lihat ini, mau diperhatikan, ini kan 2 port nih Pak. Ya. 2 port masing-masing, kiri sama kanan. Jadi ini terpisah Pak. Sebenarnya ini ketika Bapak masang cut SLIB8, oke. Itu berada di 2 port yang awal, 1 dengan yang 2 nih Pak. Nah, ini basicnya. Itu. Tapi ketika Bapak masang lagi cut adapter board, misalnya SLB8, maka dia akan tertempatkan di RJ45 yang ketiga dan keempat. Jadi memang nggak kelihatan Pak, posisinya ada di situ sebenarnya. Gitu. Itu Pak. Jadi posisinya sebenarnya ada di sini Pak. Jadi dalam ini cuman hanya nanti ada beberapa slot yang memang ada tersendiri. Itu biasanya itu berupa seperti biasanya itu seperti slot fisik seperti slot IP Pak, IP extension. Itu kan slotnya slot fisik gitu. Slot virtual. IP extension kan nggak kelihatan secara fisik. Nah, itu disebutnya slot 6 atau slot 11 gitu. Tapi di software nanti muncul Pak slot 6. Iya, namanya software muncul. Nanti namanya masing-masing Bapak udah kelihatan kok. Ya udah cukup Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Nah, nanti saya tunjukkan juga satu lagi yang saya bilang tadi, Bapak bertanya masalah OA-nya, nah istilahnya offline-nya. Nah, di sini saya buka, ada offline-nya. Ini nanti offline ini juga nanti akan saya share juga Pak
untuk cara nyetingnya, untuk belajarnya. Nah, di sini ada. Nah, ini untuk MG100 ini dan MG80. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah ada Bapak dua tipikal, tiga ya, tiga tipikal, MG80, MG800, MG100, ada UCP series dan virtual. Tapi nanti kita hanya mempelajari dua ini Pak, jadi MG800 dan MG100. Nah ini kita buka offline-nya. Nah seperti apa nanti tampilannya sama Pak dengan MG80 sebenarnya. Ya Pak, bentar, ini kita buka, tampilan sama Pak dengan MG80. Nah ini offline-nya Pak ya. Oh ini sudah ada passwordnya, ini kemarin udah dicoba. Saya ID dulu. Oke. Nah, tampilan sama dengan MG80 Pak ya. Sistem ID, terus overview-nya, slot system overview. Nah, ini tampilannya sama. Di passport-nya, nah ini Pak. Oke Pak, jadi ini yang namanya offline-nya Pak. Nanti Bapak bisa uji coba gitu. Dan jika Bapak sudah punya unitnya, nanti backup datanya bisa dipindahkan ke offline. Jadi Bapak misalnya mau nyeting dulu, jangan bawa customer, ngedit dulu. Nah ini bisa di sini, baru nanti diupload lagi data, baru dimasukin lagi ke PHB-nya, itu bisa. Nah ini Pak, semua sistemnya sudah ada, Bapak tinggal gunakan saja. Nanti untuk file ini akan saya kirimkan Pak ya. Jadi melalui Classroom, nanti saya upload ke sana. Nanti Bapak tinggal download saja ke aplikasi ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi selain ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau sudah, saya akan akhiri untuk presentasi hari ini. Mungkin akan saya informasinya Pak Ruhyat, mungkin untuk itu bisa dilanjutkan karena presentasi untuk MG100 sudah selesai. Mungkin untuk jadwal berikutnya bisa di-share dulu atau diinformasikan Pak Ruhyat. Monggo silakan. Kalau untuk jadwalnya udah ada di Classroom, jadi masing-masing peserta atau dealer udah bisa download jadwalnya, dan materi hari ini juga sudah tertera di wall Classroom, silahkan di download. Dan satu lagi untuk OA atau konfiguratornya hari ini akan saya taruh di wall. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Oke, kalau dari saya mungkin untuk next training lagi nanti tanggal 3 Februari jam 10 juga ya. Jadi nanti materinya itu IMG 800 ya. Jadi nanti hari Kamis minggu depan. Mungkin kita ada ini nggak untuk dari web atau Pak Irmansyah ada ini nggak kayak soal-soal untuk kalau dari saya tuh soalnya nanti setelah di training berikutnya biasanya Pak Tommy atau biasanya di konfigurator. Jadi ketika pengisian konfigurator baru kita bicara bagaimana cara ngitung sebenarnya.
Kalau soal pertama ini kan biasanya hanya pengenalan produk, jadi itu sudah ada di dalam soal. Jadi di dalam classroom tuh sudah ada pertanyaan, bisa Bapak isi. Bapak Ibu untuk hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya hari ini nggak ada pertanyaan, mungkin minggu depan ada pertanyaan untuk IMG 100 mungkin bisa disiapin sebelum kita mulai masuk ke IMG 800, mungkin untuk pertanyaan untuk IMG 100 dari Bapak atau Ibu boleh tanya ke Pak Irmansyah gitu sebelum kita mulai materi yang IMG 800-nya untuk minggu depan. Oke, Itu siap. aja ya. Jadi Oke. untuk Bapak Ibu bisa siapin pertanyaan-pertanyaannya dulu, nanti akan dibahas di minggu depan. Oke, siap. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih pada Bapak Ibu dealer atas partisipasinya dalam training online IMG 100. Mungkin dari Pak Rudi ada tambahan, Pak Rudi. Atau Pak Step? Selamat siang, Pak Tommy dan teman-teman semuanya. Ya. Senang sekali kita bisa bertemu ya di acara training technical. Luar biasa sekali antusias teman-teman untuk belajar bersama-sama ya. Mungkin sambil nanti ke pertemuan berikutnya, mungkin perlu dibuatkan WA group Pak Tommy untuk teman-teman yang sekarang hadir. Ya. Nanti di situ ada undang Pak Irmansyah, ada Pak Kristanto atau Pak Juntan. Jadi sambil kita nunggu nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukkan ke WhatsApp ya supaya lebih praktis. Nanti Pak Juntan, Pak Irmansyah akan catat itu sebagai masukan untuk nanti dibahas next week ya berikutnya. Tapi kalau misalnya bisa dijawab langsung di forum WhatsApp lebih bagus ya. Jadi sambil belajar, sambil sama-sama nanti mungkin ada pertanyaan yang tadinya nggak muncul, tiba-tiba muncul, bisa langsung ditanyakan ya. Kalau minggu depan nunggu, nanti takutnya lupa. Jadi langsung kita tanyakan, bisa dijawab saat itu juga, tetapi pada waktu meeting, training berikutnya, kita akan jawab supaya yang lain yang nggak ngikutin daily WhatsApp group bisa ikut tahu pertanyaannya. Itu aja dari saya Pak Tommy. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Kita nanti belajar sama-sama sampai kita masing-masing menguasai seperti halnya teman-teman menguasai produk-produk PABX Panasonic. Terima kasih. Salam UCS. Salam UCS. Oke. Mungkin dari Pak Robert ada Pak Robert. Ya, selamat semuanya. Terima kasih sudah hadir ke acara